Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mekanisme PPG Prajabatan model baru tadi, Bu Ketua. Jadi PPG Prajabatan model baru itu kan dimulai dari perencanaan kebutuhan, termasuk semua daerah, termasuk daerah 3T, termasuk daerah-daerah yang membutuhkan guru, daerah-daerah yang sulit dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi data yang kemudian menjadi kesepakatan formasi ya dengan Pan RB tentunya, Bu Ketua, dan kemudian seperti yang kita lakukan pada saat ini, ketika kita menghitung berapa data kebutuhan, koordinasi dengan daerah untuk clean datanya, lalu kemudian dengan Kementerian Keuangan itu disecure anggarannya seperti yang ada di ASN P3K ini, dan daerah mengajukan formasi sesuai dengan tentunya kebutuhannya tadi. Nah, ketika nanti ini proses seleksi berjalan, tentunya akan muncul guru-guru atau hasilnya adalah guru-guru sesuai dengan kebutuhan yang tadi sudah diidentifikasi, termasuk untuk daerah-daerah 3T. Jadi sehingga kedepannya nanti dengan skema seperti tadi, mekanisme supply dan demand yang baru tadi, itu kebutuhan guru itu sudah langsung teridentifikasi dan terisi mulai dari perencanaan, dan ini kita lakukan jauh-jauh hari. Nggak lagi kaget-kagetan setahun 2 tahun, ini bahkan bisa perencanaannya sampai 5 tahun ke depan. Kita nggak boleh lagi kembali pada konteks yang sekarang di mana ini perlu perencanaan yang lebih jauh. Nah, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa salah satu kuncinya itu adalah adanya kesadaran dan komitmen politik dari semuanya. Karena ini dengan desentralisasi luar biasa kompleksitasnya. Jadi kompleksitas kita dengan dinamika tentunya daerah sangat beragam sekali, kondisinya 400 berapa ini ya? 500 ya Pak, 514 tambah 34 provinsi. Kalau di pendidikan kan provinsi juga mengatur SMA, SMK, dan SLB. Nah, 548 ini dinamikanya kan luar biasa. Nah, jadi kita memang perlu ada sebuah mekanisme yang lebih clear, dan kita melihat bahwa salah satu yang selain yang pada saat ini ASN P3K ini kita selesaikan, untuk kedepannya itu kita dengan menghitung guru-guru yang pensiun itu akan lebih mudah untuk mengkomunikasikan berapa real kebutuhan guru, dan plafon anggarannya sebenarnya sudah terpenuhi termasuk untuk daerah-daerah yang tertinggal tadi. Jadi ini data ini harus clear, kemudian kita sepakat semuanya. Yang sepakat itu tentunya dari Pan RB, dari Kementerian Keuangan, Kemendikbud, dan kemudian pemerintah daerah. Tapi agensinya tetap harus pemerintah daerah yang mengajukan formasi. Kami mau mengajukan formasi, tapi kan nggak boleh. Jadi ini betul-betul harus secara official resminya diajukan oleh pemerintah daerah, dan itu kemudian yang menjadi proses yang berjalan sampai kemudian dia ditempatkan, dan nanti di PPG dulu, pendidikan profesi, baru kemudian dia ditugaskan. Nah, ini yang skema yang baru ini, Bu Ketua, yang kita harapkan ini banyak hal di sini yang terjadi yang selama ini sendiri-sendiri. PPG jangan sendiri gitu ya, PPG Prajabatan produksi guru gitu, tapi belum tentu itu gurunya terserap, belum tentu pada akhirnya juga mau jadi guru. Nah, dan akhirnya kan itu menghabiskan resource kita yang juga terbatas. Lalu perencanaan ini datanya juga harus kita berkoordinasi, kesepakatan setelah datanya ini clear, dengan bukan saja Kemendikbudristek, harus dengan Kementerian Keuangan yang kita komunikasikan tentang kebutuhan guru yang real, lalu kesepakatan dengan Pan RB, karena yang menyetujui formasi bukan Kemendikbud, tapi adalah dari Pan RB. Dan kemudian daerah mengajukan ini, dan ini yang disepakati, lalu barulah terselenggara proses seleksi, yang kemudian setelah mereka lulus dan dapat SK dari daerah, ini model yang kita sedang komunikasikan sebenarnya dengan Kementerian Lembaga, baru kita PPG-kan. Sehingga ketika mereka bertugas, itu sudah langsung mereka selesai dalam konteks tempatnya di mana, dan juga sudah PPG. Jadi kedepannya kita nggak menyetop masalah-masalah yang akan muncul, kayak seperti guru honorer yang secara undang-undang kan kita tahun 2023 diharapkan tidak ada lagi guru honorer. Jadi gurunya sudah guru yang dalam sistem rekrutmen kalau di sekolah pemerintah adalah ASN gitu ya. Dan juga sertifikasinya juga sudah selesai. Jadi nggak ada lagi beban sertifikasi yang seperti tadi sudah kita sampaikan, yang existing saja itu luar biasa beban yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan. Jadi memang butuh terobosan-terobosan untuk terutama untuk PPG dalam jabatan. Proses perencanaan akan lebih mudah, koordinasinya, datanya, dan kemudian pengajuan formasi pun juga lebih clear,
Sesudah proses rekrutmen dilakukan, sudah selesai, maka daerah melakukan penempatan di sekolah mana untuk mapel yang mana sesuai dengan perencanaan tadi. Dan ini lebih targeted, PPG-nya itu ketika dilakukan sesudah proses rekrutmen ini lebih targeted kepada guru apa di daerah mana dan di sekolah mana. Sehingga nanti ketika selesai PPG, mereka bertugas menjadi guru, mereka sudah selesai pertama direkrut, sudah dapat SK, dan mereka sudah PPG prajabatan tadi sudah selesai. Sehingga tidak lagi ada masalah. Pertama, untuk kebutuhan guru-guru honorer itu bisa kita hindari, dan yang kedua, selalu yang terjadi saat ini setiap tahun penambahan kebutuhan untuk PPG dalam jabatan juga bisa kita stop. Jadi kita deal dengan yang existing yang ada sekarang, tentunya kita perlu ada mekanisme yang perlu kita pikirkan bersama-sama dengan perguruan tinggi nantinya. Tapi yang untuk kedepannya ini kita harus menghindari membuat masalah-masalah baru untuk tata kelola guru, supply dan demand tadi. Jadi itu adalah sebenarnya solusi kita atau usulan kita pada saat ini kita diskusikan dengan kementerian lembaga, mohon dukungan juga buat Bapak Ibu di Komite 3 ini untuk bisa kita sama-sama mencegah terjadinya kita pada kondisi yang saat ini. Jadi guru honorer dan guru yang belum tersertifikasi, insya Allah kalau ini bisa disetujui, itu bisa menjadi mekanisme, menjadi solusi, mencegah masalah-masalah yang akan timbul nantinya. Jika tidak, ini akan menjadi hal yang selalu membuat sistem pendidikan kita tidak maksimal seperti yang tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Lalu terkait dengan sertifikasi guru ini dan masalah tentang tes seleksi masuk, sekali lagi kita menekankan bahwa sebenarnya kompetensi yang kita lihat untuk masuk dalam seleksi pendidikan profesi ini adalah minimum kompetensi untuk mereka bisa menjadi guru. Nah, apa yang bisa kita buat berbeda dari sebelumnya? Bapak Ibu, kita memiliki harapan pada saat ini. Tentunya dengan pandemi banyak sekali tantangan, tapi juga ada sebuah gerakan baru dari para guru kita, yaitu gerakan belajar dan berbagi. Kita memiliki platform guru belajar dan berbagi. Platform ini sudah digunakan lebih dari 1,3 juta guru, dan yang ada juga platform guru berbagi, di mana di situ guru-guru berbagi macam ide pembelajaran, dan mereka juga aktif untuk saling berbagi, dan apakah itu RPP, artikel mereka sudah diunduh lebih dari 20 juta kali. Artinya terjadi sebuah interaksi guru-guru kita untuk bersemangat untuk belajar dan berbagi. Untuk guru-guru yang di daerah-daerah yang tidak internetnya kurang baik, itu kita bisa menyediakan modul-modul dalam bentuk flash disk tentunya. Nah, poin saya adalah ketika Mas Menteri dan saya berkunjung ke sebuah pulau kecil di Papua Barat, daerah 3T. Kami kaget bahwa ternyata ada 2 guru di situ yang sudah menyelesaikan beberapa modul guru belajar dan berbagi ini, walaupun dengan kondisi internet yang naik turun. Tapi artinya ada semacam semangat guru-guru kita tuh untuk betul-betul ingin belajar dan berbagi dengan satu sama lain. Nah, inilah yang kemudian kita lihat adalah sebagai moda baru untuk bagaimana guru-guru di mana